Bapak Bupati. Ini dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional. Ya. Terus kita mengadakan gerakan pungut sampah dan penanaman mangrove Ya. di Pantai Kertomulyo. Ini inisiasi dari cabang Dinas Kehutanan 2 Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan kita ditempati jadi tuan rumah gitu. Oke. Dan tadi ada apa aja, Mas? Tadi kita sampah yang ada di pantai itu kita pungut, lalu kita timbang, kemudian dibawa ke lingkungan hidup untuk didaur ulang. Lalu kita ada penanaman mangrove juga jenis Rhizopora. Oh, oke. Dan dihadiri selain Kapolda juga Bupati, siapa saja yang hadir hari ini, Mas? Sebenarnya dari cabang Dinas Kehutanan itu kemarin mengundang Bapak Ganjar, Ya. kemudian Pak Kapolda dan Pak Pangdam 4 Diponegoro. Nah, tadi pagi dikonfirmasi ternyata beliau nggak jadi hadir gitu. Gitu. Nah, mengenai sampah, Mas ya. Kan bisa dibilang di Pati termasuk sampah itu banyak sekali ya. Menurut Anda sendiri menangani harus bagaimana? Menangani sampah ya kita mengurangi penggunaan sih. Mengurangi penggunaan. Mengurangi penggunaannya. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang mudah didaur ulang. Terus mengurangi. Sebenarnya solusinya gampang, kalau nggak ada pabrik plastik itu nanti sampah plastik juga akan berkurang kok. Oh gitu. Gitu, Bukan gini, Mas. Kesadaran masyarakat itu sebenarnya yang paling susah. Kesadaran masyarakat itu kan yang nomor sekian. Yang paling pertama itu kan soal kebijakan sebenarnya sih. Kebijakan Pak Bupati sudah bagus untuk mengurangi sampah plastik di minimarket. Kemudian di kesadaran masyarakatnya sebenarnya gini, kalau kita memilah sampah di rumah tangga, organik, anorganik. Kemudian nanti ketika pengumpulan sampah itu sama aja dijadikan satu, ya sama aja. Lah buat apa kita pilah? Artinya ini kesadaran bukan hanya di masyarakat, kesadaran juga harus di lintas sektoral, di pemangku kebijakan juga. Nanti ketika masyarakat sudah memilah sampahnya, kemudian ditempatkan di di tempat sampah yang besar, itu juga harus ada pilah-pilahnya juga kan gitu. Ya kan logis kan itu. Nah sama aja nanti kalau kita pilah di rumah tangga, nanti kita di TPA itu jadikan satu, ya buat apa, sama aja. Oh gitu ya. Nah, iya. Dan mengenai masyarakat lagi kan, kalau saya melihat di bandaran sungai yang ada, termasuk mungkin di pegunungan, itu banyak sekali sampah. Itu mungkin karena memang dari masyarakat sendiri tidak peduli dengan sampah itu akan menimbulkan banjir di dekat laut atau di kota bahkan. Ya. Nah, itu ada nggak upaya sosialisasi dari komunitas tertentu, mungkin dari Masnya sendiri? Kalau kasus yang ada di sini di Pantai Kertomulyo ini kan kita ada sungai yang besar itu. Yeah. Nah kebetulan kalau ada musim penghujan itu kiriman air dari atas sampai ke muara sungai sampai ke laut itu kebanyakan sampah-sampahnya itu sampah ranting-ranting pohon. Terus itu yang bikin tersumbat, terus akhirnya tanggul jebol dan banjir di sini itu. Nah kemudian untuk menangani sampah yang plastik itu, untuk sosialisasi ke masyarakat, sebenarnya kita nggak bisa untuk berjalan sendiri. Semuanya harus harus bekerja sama. Mulai dari kebijakan pemerintah, mulai dari kurikulum sekolah juga untuk penanganan sampah, mulai dari sejak kecil di pendidikan PAUD, sejak di rumah tangga, sejak di ibu-ibu belanja, semuanya itu sangat berpengaruh nanti untuk mengurangi sampah plastik itu. Ya, harapannya sendiri ke depan seperti apa? Mungkin kalau di Pati sendiri sampah sekarang menjadi momok yang sangat berbahaya, bisa bilang seperti itu. Soalnya memang dari tahun ke tahun banjir tetap masih ada gitu. Kalau kasusnya banjir, kita tidak satu variabel menyalahkan sampah sebenarnya. Ya. Karena banyak yang beralih fungsi lahan, itu juga salah satu penyebab banjir. Kalau fokus ke sampah ya seminimal mungkin kita harus punya pembuangan sampah sendiri di rumah tangga, nanti didaur ulang sendiri, dijadikan kompos sendiri, jadi membuat ekosistem sampahnya sendiri di rumah tangga. Mungkin itu nanti kalau kita sudah sadar di masing-masing rumah tangga untuk membuat ekosistem sendiri sampah, didaur ulang, terus kembali lagi itu kita mungkin akan terbebas dari sampah.